Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aswad Satria Pratama dengan stan book NIM S1S1 24073. Saya dari Prodi Studi Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Haloleo. Di sini saya akan membuat video tentang tutorial PHP, yaitu berfokus pada PHP array dan bagian-bagiannya seperti index array, associative array, create array, access array item, update array items, remove array items, sorting array, multidimensional array, dan array function. Baik, kita langsung saja masuk pada materinya yaitu di W3 School. Di sini saya sudah membuka W3 School-nya, yaitu ada di PHP, kemudian klik yang array PHP. Oke, kita masuk di array PHP. Nah, kita akan menjelaskan dulu apa itu array. Nah, di sini array itu adalah variabel khusus yang dapat menampung banyak nilai di bawah satu nama, dan kita dapat mengakses nilai tersebut dengan merujuk pada nomor indeks atau nama. Nah, berbeda dengan variabel biasa yang hanya menyimpan satu nilai, array itu memungkinkan kita menyimpan daftar data dalam suatu variabel. Oke, kemudian masuk pada tipe array PHP. Nah, dalam PHP itu ada tiga jenis array. Yang pertama itu array index atau biasa disebut array dengan indeks numerik. Kemudian ada array asosiatif, array dengan kunci bernama, dan array multimediansi. Itu array yang berisi satu atau lebih array. Kemudian ada fungsi array. Nah, fungsinya array itu adalah untuk menghitung kekuatan sesungguhnya dari array PHP adalah fungsi array bawaan, seperti fungsi untuk menghitung item array count. Seperti ini. Oke, saya akan memberikan satu contoh array. Baik, kita akan langsung masuk saja pada Visual Studio Code-nya. Namun sebelum itu, kita harus membuat lagi foldernya terlebih dahulu. Masuk di exam, htdoc. Nah, di sini kita akan membuat. Oke, buat folder dengan nama array PHP. Oke, foldernya di sini sudah dibuat. Baik, selanjutnya kita akan masuk di Visual Studio Code-nya. Oke, Aduh, file, open folder, lalu masuk yang tadi lah, C, Maxam, htdoc, di array PHP. Select folder. Kita new file di sini. Kita harus membuat dulu file baru. Namanya latih array titik PHP. Oke, kita create file. Oke. Nah, pertama itu kita harus membuat dulu struktur HTML-nya. Tuh, em, tanda seru, dot type, dot type, HTML, dot type. Seperti ini.
kemudian body, HTML dulu, ML, kemudian body. Oke, di sini kita sudah membuat struktur HTML, kemudian kita masuk pada struktur PHP-nya. Itu PHP. Ini untuk membuka PHP dan ini untuk menutup PHP. Oke, kita masuk saja, langsung saja lah ya, tanpa berlama-lama. Kita masuk pada yang pertama tadi, contohnya array. Oke, misal scars sama dengan array dalam kurung Volvo, Volvo, BMW dan soal Toyota lah. Eko, Scars, nol. Oke, kita akan Ctrl S dulu baru kita running. Tapi sebelum kita running, kita harus nyalain yang namanya exam-nya agar outputnya itu bisa terunning di web. Yang Apache sama MySQL. Oke, ketika sudah, langsung saja masuk ya. Hmm, localhost array PHP. Nah, oke. Kenapa di sini yang muncul Volvo? Baik, saya akan jelaskan lah ya. Oke, dari codingan sini. Oke, nah di sini scar sama dengan array Volvo, BMW, Toyota itu membuat array bernama scar. Nah, array ini memiliki tiga item yaitu Volvo, BMW, dan Toyota. Nah, ini adalah index array. Nah, artinya setiap item memiliki nomor indeks. Mulai dari nol ya, bukan mulai dari satu. Mulai dari nol. Nah, ini adalah indeks array yang seperti jelasan tadi itu memiliki nomor indeks itu mulai dari nol. Berarti di sini nol, satu, dan 2. Nah, indeks nol itu merupakan elemen pertama. Jadi outputnya itu yang muncul Volvo. Kalau di sini kita kasih 2, kita Ctrl S, itu akan muncul Toyota. Gimana kalau kita kasih 3 dan seterusnya? Nah, 3 leh, misal. Nah, itu akan terjadi error karena em, itemnya itu tidak sampai kita hanya memasukkan 3 item dan menghitungnya dari nol sampai selanjutnya. Jadi item ketiga itu kita tidak masukkan. Misal di sini kalau kita memasukkan item berikutnya yaitu misal kijang, nah di sini Eco Cars nomor 3 ini item yang ketiga itu akan muncul itu kijang seperti itu. Oke, baik kita lanjut ke index array atau array terindeks. Nah, index array apa sih itu index array? Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Index array itu adalah array yang setiap elemennya memiliki indeks angka. Nah, dimulai dari nol untuk item pertama. Ini ada penjelasan di sini. Dalam array terindeks, setiap item memiliki nomor indeks. Secara default, item pertama memiliki indeks nol. Nah, item kedua memiliki indeks satu dan selanjutnya. Seperti yang tadi, yang kita yang kita jelaskan tadi di codingan.
Untuk mengakses sistem array, kita dapat merujuk ke nomor indeks. Nah, seperti yang ini kan. Untuk mengubah nilai array, gunakan nomor indeks. Nah, char 1 sama dengan for. Nah, vardam char. Seperti itu. Ya, kalau untuk contohnya, tadi kita sudah contohkan ya di sini. Ehm, oh, sedikit deh. Nah, kira-kira apa outputnya yang akan muncul ini? Nah, kita pakai count di sini, count. Nah, output yang muncul itu 4. Nah, kenapa 4? Kita akan jelaskan sedikit lah. Nah, fungsinya count di sini itu digunakan untuk menghitung berapa banyak elemen di dalam array. Nah, echo count skr ini itu em, menghitung berapa banyak elemen yang ada di dalam array ini, berapa banyak sih itemnya yang ada di array ini. Nah, dia itu akan menghitung. Makanya outputnya di sini ada 4, bukan 3. Karena di sini ada 4 item kan. 1, 2, 3, 4. Makanya di sini outputnya itu 4. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut lagi pada PHP asosiatif array atau array asosiatif PHP. Nah, array asosiatif PHP atau PHP atau asosiatif array lah bisa dibilang ya. Adalah array yang indeksnya itu bukan angka tetapi menggunakan key atau nama tertentu. Nah, ini. Untuk mengakses lari asosiatif itu kita dapat merujuk ke nama kunci. Nah, untuk mengubah nilai juga bisa menggunakan nama kunci. Oke, coba kita tes pada codingannya lah ya. Kita hapus dulu. Nah, misal age sama dengan Ray dalam kurung Peter. Nah, seperti ini dengan lebih dari 35 misal. Nah, kalau band, nah kita kasih begini saja lah ya. Kalau band, dia itu lebih dari sama dengan 37 misal. Koma lagi. Nah, Joe, aduh, apa lagi. Nah, Joe yaitu punya umur lebih dari sama dengan 50. Ya, nah, di sini titik koma. Oke, langsung Eko H kurung Peter, Ctrl S, lalu kita lihat outputnya. Oke, 35. Ini bisa kalian tebak lah kenapa kenapa bisa 35. Oke, kita jelaskan lah biar paham ya semua. Oke. Nah, SH sama dengan array itu dia membuat sebuah yang namanya tadi yang saya bilang sebuah associative array. Nah, Peter di sini adalah key-nya. Nah, 35 itu adalah value-nya. Nah, ketika kita meng, memunculkan outputnya echo
$H-nya Peter. Nah, itu dia mengakses data berdasarkan key, bukan nomor indeks. Nah, karena key-nya key-nya di sini yaitu Peter, maka outputnya itu di sini akan muncul yaitu 35 karena kita di sini menaruh key-nya yaitu Peter. Semisal kita taruh key-nya di sini itu Joe, sorry, Joe, maka em, output yang akan muncul yaitu 50 karena kita taruh eh, untuk key-nya itu sebagai key-nya itu di sini Joe. Jadi yang akan muncul itu value-nya. Output yang akan muncul itu value-nya si Joe ini yaitu 50 atau bisa dibilang umurnya lah. Nah, kalau di sini Ben berarti outputnya yang muncul itu akan 37 karena di sini kita naruh key-nya itu Ben. Karena key-nya Ben berarti outputnya itu adalah value-nya si Ben ini yaitu umurnya itu 37 seperti itu. Sorry guys, nggak batuk. Oke, kemudian kita masuk ke create array. Create array. Oke, PHP create array. Nah, di sini kita dapat membuat array dengan fungsi array dalam kurung. Oke, seperti yang tadi lah, contohnya kan, yang kita buat tadi yang pertama. Nah, kita juga dapat menggunakan sintaksis yang lebih pendek dengan menggunakan tanda kurung seperti ini. Ya, contohnya seperti inilah ya. Untuk beberapa baris, nah jeda baris itu tidak penting. Jadi deklarasi array dapat mencakup beberapa baris. Contohnya seperti ini. Oke, ya kita langsung tes aja lah ya di codingannya. Kita hapus dulu lah. Hmm, buah lah buah 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 sama dengan pakai yang ini. Kan tadi sudah pakai yang tanda kurung biasa. Nah kita pakai yang ini ya. Apple, banana, yang pakai Inggris lah. Pisang, itu. Sini juga apel, gitu. Kita taruh ya 4 lah. Jeruk sama nanas. Oke. Untuk S, lalu kita lihat outputnya ringan. Nah, di sini outputnya tidak muncul karena kita tidak melakukan perintah echo untuk mengeluarkan outputnya di web. Seperti itu. Ya, kalau di sini kita tulis echo es buah, ya outputnya akan error karena kita tidak spesifikasi dari eh, si ini, si variabel ini. Nah, misal kayak hmm, satu deh, ini. Nah, kalau gini akan muncul seperti pisang karena variabel pertama yang muncul di sini itu pisang. Pisang di sini yang variabel kedua karena dia dihitung dari nol. Seperti itu. Bisa juga menggunakan ini, tetapi kalau kita tidak memberikan perintah echo di sini, dia itu akan bisa dibilang tidak akan muncul outputnya di codingan karena tidak ada perintah untuk mengeluarkan output seperti itu. Sama lah ya, dasarnya minimal. Oke.
Baik, kita lanjut ke akses array item atau mengakses item array. Oke. Untuk mengakses item dalam array, nah kita itu dapat merujuk pada nomor indeks atau array terindeks dan nama kunci untuk array asosiatif. Nah, contohnya seperti ini. Akses suatu item dengan merujuk pada nomor indeksnya. Scars sama dengan array Volvo, BMW, Toyota, Eco Scars 2. Berarti outputnya akan muncul yaitu Toyota. Karena indeks pertama yaitu 0. Ya, kalau kita coba sendiri di sini, ya contohnya seperti inilah. Ini kalau kita 3, 2, outputnya akan muncul yaitu pasti jeruk. Nah, kan seperti itu. Nah, untuk mengakses item dari array asosiatif, gunakan nama kuncinya. Nah, misal seperti yang tadi lah, umur, brand, Ford, model, Mustang, year 1964, Eco, Escars years. Berarti yang outputnya akan muncul itu 1964. Misal di sini apel em, dari sama dengan Andi, pisang dari sama dengan Nikmal, Nikmal. Em, jeruk dari itu Noval. Nah, dan nanas itu dari sama dengan siapa ya? Opang, opang, opang. Nah, di sini tinggal lihat nih, Eko Eskar pakai untuk manggil kayaknya lah. Di sini ya kita panggil Apple, coba Apple. Apple seperti ini. Jadi itu yang muncul akan Andi di sini. Seperti itu. Oh, salah buka, sorry. Kemudian kita masuk pada perbarui item array atau update array item. Di sini untuk update array item, ini untuk memperbarui item array yang ada, kita itu dapat merujuk ke nomor indeks untuk array terindeks dan nama kunci untuk array asosiatif. Nah, misal di sini ubah item array kedua dari BMW menjadi Ford, kan BMW jadi Ford. Kemudian di sini untuk memperbarui item harus gunakan nama kuncinya. Oke, car year dengan 2024. Oke, kita langsung coba aja lah ya, biar enak. Misal, coba kita lihat contohnya tadi. Kita ubah yang ini. Itu tinggal di sini kan sebenarnya tinggal sama dengan di sini tinggal ganti jadi elang. Jadi outputnya itu akan nah muncul elang lagi, bukan si Andi. Karena itu kita sudah mengupdate item dari array ini atau array itemnya ini, variabelnya ini kan kayaknya isi itu apel, tapi variabelnya kita ubah dari Andi ke elang, makanya outputnya yang muncul itu akan elang. Atau misal gini deh, misal gini, tahap dulu lah ya, hapus, 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 nah,
hapus. Gini. Nah, Eko es buah itu em, misal satu sama dengan hmm, salak. Sabar dulu, berarti di sini ekonya kita tidak munculkan. Lalu eko es buah satu. Gitu kan? Tuh. Kan, Ctrl S lalu dari. Nah, yang muncul akan salak di sini. Sebenarnya ini kita mengupdate lah. Jadi pisang ini kita update menjadi salak. Jadi eh, otomatis di sini variabelnya itu terubah karena key-nya di situ kita ubah. Key dari key-nya yang awalnya pisang itu kita ubah menjadi salak. Jadi ketika kita memerintah untuk mengeluarkan outputnya si pisang ini, si indeks yang pertama itu yang muncul akan salak bukan pisang. Seperti itu. Ya kalau kita tergantung dari sininya sih, dari nomor indeksnya. Sini dua. Misal di sini dua salak atau si jeruk, tetapi kamu memunculkan yang si pisang itu outputnya akan tetap si pisang. Nah, beda hal ketika kamu ini akan mengoutput yang kedua yaitu si jeruk. Berarti di sini jeruknya otomatis akan berubah menjadi salak. Meskipun kita ubah, kalau kita tidak memerintahkan produk kayaknya untuk muncul, berarti ya itu tidak akan terubah karena produk yang kita ubah dengan output yang kita mau tampilkan itu berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut ke ini. Tambahkan item array. Guys, masih azan. Di sini masih azan ya. Kalau sudah selesai azan, guys. Oke, yang sudah selesai. Oke, kita lanjut ke menambahkan item array. Nah, tambahkan item array. Untuk menambahkan item array ke array yang ada, dapat menggunakan ini. Tanda kurung yang ini untuk sintaks tanda kurung. Nah, tambahkan satu item lagi ke fruit array. Misal as fruit sama dengan array apel, banana, cherry. As fruit orange. Oke, array asosiatif. Nah, untuk menambahkan array, item ke array asosiatif atau array kunci atau nilai, gunakan tanda kurung yang ini untuk kunci dan tetapkan nilai dengan sama dengan sebagai sebuah operator. Nah, untuk menambahkan beberapa item array itu kita gunakan fungsi array push. Nah, kemudian ini untuk menambahkan beberapa item ke array yang ada, kita dapat menggunakan plus sama dengan sebagai operator. Jadi ini array, brand sama dengan Ford, model sama dengan Mustang, color sama dengan red, year sama dengan 1964. Oke, kita tes lah satu-satu. Yang pertama yaitu Espruit. Oke, aku tahu lah. Jadi di sini dia itu langsung aja. Jadi di sini langsung di sini Eko es buah. Nah, jadi di sini kita hapus untuk yang ini. Nah, seperti itu.
Ketika kita kontrol S, itu dia akan bertambah seharusnya. Seperti itu kan. Oh, sorry, 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 sorry. Gini kalau nambahkan, sorry. Ini Eko S buah satu, dua, nol, satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga. Oke, tidak bisa seperti itu ya. Dia harus satu aja. Nah, gini. Jika nih kalau kita tambahkan keempat kan ada dia ini. Kan ada dia. Nah, muncul tetap salah karena kita sudah menambahkan sebuah variabel keempat di sini. Nah, ini kan di sini indeksnya itu dari nol, satu, 2, 3. Nah, kita tambahkan variabel yang ini untuk indeks yang keempat yaitu salak. Jadi ketika kita memerintah untuk mengeluarkan output indeks buah yang keempat itu tetap akan muncul salak. Beda halnya dengan kita tidak menambahkan salak di sini. Bisa jadi eko buahnya itu akan error seperti itu. Oke, ini satu kan. Kemudian kita lanjut yang kedua apa tadi yang kedua ya? Oh, ini oke. Color sama dengan red untuk menambahkan satu item ke array. Oke. Nah, misal tadi lah ya. eh Andi, Nikmal, Noval, nya Opang ya, Opang. Nah, gini. Nah, buat salak di sini sama dengan lang. Itu kan otomatis tertambah. Tapi kan error di sini. Em, saya fullkan ya. Ini berapa? Oke, oke. Ini outputnya gimana ini? Oh, nggak pakai angka ya? Em, Karena kita sudah nambahin, berarti nyebutnya langsung aja salak. Ini kan, nah dengan elang. Karena di sini kita sudah nambahin si salak ini di variabelnya ini, di variabel ini kayak apel, pisang, jeruk, nanas. Jadi kita tambahin variabel salak. Jadi kita ketika kita memanggil salak, ya dia pasti elang seperti itu. Karena kita sudah nambahin. Oke, yang terakhir apa?
Yang terakhir, array push fruit. Oh, pakai array push. Oke. Hapus lagi nih. Hapus, hapus, hapus. Oke. Hapus. Oke. Hapus lagi yang ini, guys. Oke. Eh, hapus dulu ya. Kita lihat dulu. Array. Apple, banana, cherry. Array push, Sprite, orange, kiwi, lemon. Array. Pakai yang ini. Array push. Oke, pakai array push ya. Ya, saya agak lupa-lupa ya. Oke. Ini array raw ya. Array push es buah sama dengan, oh enggak sama dengan, kira sama dengan em, salak, kemudian lemon, kemudian melon. Ah, sini. Oh, asal. Kok buah melon deh. Salak mulu tadi. Oke, kita di sini. Oke, dia error. Kenapa bisa error ini? Karena kita namanya gini kan. Ya, perlu. Oke, error. Sabar guys, error ya. Meet. Oh, kita manggil pakai indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau kita 5, faktor S yang terpanggil akan, enggak juga. Kita sudah pakai array push loh di sini. Array push buah orange, kiwi, lemon. Eko buah. Eh, coba gini. Sama masih error. Nah, enggak bukan. Nah, saya salah pakai kurung guys, sorry. Nah, jadi di sini itu eh, variabel awalnya kan apel, pisang, jeruk sama nanas. Kemudian kita nambahin eh, jenis buah-buahan yang lain seperti salak, lemon, dan melon pakai array push. Nah, array push ini fungsinya itu untuk menambah data, menambah ya data variabel di sini. Nah, ketika kita memanggil yang kelima, karena kan di sini 0, 1, 2, 3. Kalau kita memanggil yang kelima berarti 4, 5. Berarti yang muncul adalah lemon. Nah, seperti itu. Lemon, lemon. Oke. Oke, kita lanjut lagi ke hapus item array. Nah, kalau hapus item array atau remove array item, itu dia
Untuk menghapus item yang ada dari suatu array, kita itu dapat menggunakan fungsi array splice. Dengan array splice, fungsi ini kita menentukan indeks di mana untuk memulai dan berapa banyak item yang ingin kita hapus. Setelah penghapusan, array akan diindeks ulang secara otomatis dimulai dari indeks 0 menggunakan kemudian itu menggunakan fungsi unset. Kita juga dapat menggunakan unset untuk menghapus item array yang sudah ada. Jadi skar 1. Oh, berarti BM-nya yang dihapus. Bagus ini kita tes lah ya. Salah satunya. Ini kita pakai yang pertama yaitu tadi apa dia bilang array pakai array splice guys. Array splice. Splice. Eh, oh. Bayangkan kita hapus ini. Satu, satu. 1,1. 1,1. Coba kita tes. 1,1. Oke, coba kita tes. Nggak bisa. Kalau satu aja. Eh, ya iyalah karena jadi kalau kita memanggil buah yang satu ya berarti pertama yang muncul adalah jeruk. Jadi apel, pisang, jeruk, nanas. Kan ada 4 variabel nih, 4 key. Kita hapus salah satu variabel, yaitu pisang. Dengan dia indeks kodenya itu 1. Karena kan di sini ada 0, 1, 2, 3. Jadi karena pisang di sini dihapus, jadi 0, 1, 2. Tiganya nggak ada. Seperti itu. Arrays place, kemudian coba kita pakai unset. Unset kayaknya lebih mudah lah ya. Unset S buah dalam kurung gini kan. Satu, dua deh. Eh, dua, dua. Oke. Kira outputnya kan, oh bisa error. Set, set, S buah. Tuh, tuh. Bisa error. Kok error? Masih ya. Coba kalau yang ini satu, satu gini. Pisang. Kok yang keduanya enggak ya? Nol, satu, dua. Wah, coba kalau tiga, berarti ini dia itu akan nanas. Oke, aku paham. Berarti di sini em, ketika kita unset eh, sebuah variabel dari si buah ini yaitu nol. Jeruk, dia itu ketika kita memunculkan outputnya itu tidak akan ada karena dia itu akan dilangkahi lah. Misal, kalau misal kita
mau memunculkan outputnya itu nol, berarti akan apel. Satu akan pisang. Jeruk itu akan nggak ada karena si jeruk ini sudah dihapus atau di unset bersama dengan em, indeksnya. Jadi dua itu di sini nggak akan ada. Nah, kemudian yang tiga itu masih akan tetap ada. Itu nanas. Makanya tadi ini terjadi error seperti itu. Kemudian oke aman. Kemudian kita masuk ke mengurutkan array atau bisa dibilang sorting array. Nah, elemen-elemen dalam sebuah array dapat diurutkan berdasarkan abjad atau angka, menurun atau menaik. Nah, PHP fungsi penguatan untuk array itu seperti sort untuk mengurutkan array dalam urutan menaik, R short dalam urutan menurun, A short urutan menaik berdasarkan nilai, K short dalam urutan menaik sesuai dengan kuncinya, R short dalam urutan menurun berdasarkan nilainya, KR short dalam urutan menurun berdasarkan kuncinya. Oke, kita tes salah satu. Ubah lah ya, pesan juga buah. Mobil. Mobil sama dengan array Volvo. Jangan lupa ini BMW, Kijang, Kijang sama Toyota Short dalam kurung Cars titik ini Cars lagi mobil eh lalu kita lihat outputnya apa yang terjadi. Nah, outputnya itu nggak akan muncul karena kita belum menggunakan perintah echo. Nah, echo ini kalau short tadi berdasarkan, sabar ya. Kalau short eh, dalam urutan menaik, berarti echo S mobil satu kijang dalam urutan menaik. Jadi dari bawah naik ke atas. Berarti arenya itu mulai dari sini. Dari Toyota itu nol, satu, 2, 3. Seperti itu. Jadi indeksnya itu dari Toyota sini. Karena dia dari turun ke naik. Untuk misalnya menaik tuh dari bawah ke atas. Nah kalau dari atas ke bawah itu pakai air short. Air short. Jadi ya pasti Toyota di sini. Toyota. Satu loh. Air short. Google Control S. Toyota. Yaitu dari kalau Toyota gimana tadi? Kalau dalam urutan menurun. Short. Air short. Air short. Jadi Volvo, Toyota, BMW. Kalau short,
Seperti itu. Hmm? Jadi kalau nol apa? Volvo kan harusnya. Harusnya Volvo dong. Volvo. Kenapa yang pertama Toyota? Volvo, Toyota, BMW, Kijang. Ada satu kan harusnya kalau satu itu BMW dong. Kok Toyota. Hmm. Jadi kalau dua Kijang berarti. Jadi menurun gitu dia ya. Jadi kayak kalau ini indeksnya 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3. Itu ya maksudnya. Seperti itu. Dan lain-lain lah ya bisa dicoba sendiri untuk kayak em, A short, K short, R short, dan KR short. Seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut pada array multidimensi. Nah, array multidimensi, nah pada halaman sebelumnya kita tuh telah menjelaskan array yang merupakan daftar tunggal pasangan kunci atau nilai. Namun kita ingin menyimpan nilai dengan lebih dari satu kunci. Untuk itu kita menggunakan array multidimensi. Nah, array multidimensi itu merupakan array yang berisi satu atau lebih dari array atau lebih array. Nah, PHP mendukung array multidimensi dengan kedalaman 2, 3, 4, 5 atau lebih. Namun array dengan kedalaman lebih dari 3 tingkat itu sulit dikelola oleh kebanyakan orang. Udah, kita langsung saja masuk pada contohnya ya. Misal mobil lagi lah, mobil sama dengan array dalam kurung tik 2, isi dalam kurung. Eh, nah, array ini. Nah, Volvo. Misal 22, 18. Ya, hitungannya gitu aja lah ya. Kemudian array BMW. Kita pakai nomor seri. Tapi acak lah. 13. Misal gitu. Kemudian array dalam kurung Toyota 310, 11. Ini. Ah, seharusnya ini kan koma ya. Kan titik dua. Koma. Gini. Nah, Eko S mobil 0, 0. Nah, kira-kira apa yang akan muncul? Tebak. Nah, Volvo. Kenapa yang muncul Volvo? Yuk, kenapa yang muncul Volvo? Oke, kita jelaskan di codingan aja lah ya. Oke. Nah, setiap elemen adalah, di sini kan setiap elemen itu adalah array lagi. Nah, disebut array dua dimensi. Nah, untuk X stars 0,0,
Itu akses baris pertama, kolom pertama, yaitu Volvo, kolom baris pertama, kolom pertama ya Volvo. Makanya di sini outputnya yaitu Volvo di sini. Coba kalau nol sama satu gini. Ya outputnya apa? Dua-dua kan? Dua-dua. Ini baris pertama, kolom kedua. Kalau baris kedua, kolom kedua ya ini 15. Baris kedua, baris ketiga, kolom ketiga ya berarti Toyota dan 11. Karena ini berdasarkan baris. Baris pertama, baris keberapa, kolom keberapa. Makanya yang muncul outputnya yaitu Volvo. Dua-dua maksudnya, sorry, sorry. Angka dua-dua di sini. Itu ini menurut baris dan kolom. Inilah yang disebut sebagai em, array multidimensi gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita masuk ke fungsi array atau array function. Nah, Waitress School itu menyediakan puluhan fungsi array. Nah, contohnya yang paling umum yaitu kayak array dalam kurung, array case. Kalau array dalam kurung adalah create sebuah array. Nah, situ ubah key dari lower to upper, dari chunk split, dari chunk ke array. Itu array kolom, return the value from a single column input of array. Nah, langsung. Dan masih banyak lagi fungsi-fungsi dari array. Kita ambil satu contoh aja. Kita pakai mm, short sama print r. Langsung saja masuk pada contohnya. Oke, angka sama dengan array, ya, angka acak lah, 4, 3, 22, 1, 11. Nah, gitu-gitu. Nah, kita pakai short em, angka. Nah, gini kan. Dua, dan kayak print R S per angka. Oke, S. Kira-kira bagaimana output yang akan muncul? Nah, array 0, 1, array 1, 3, 2, 4, 3, 11, 4, 22. Nah, ini kalau pakai short itu dia kita mengurutkan array angka arraynya yang naik kayak dari 1, 4, 3, 11 dan yang terakhir itu 22. Kemudian kita pakai print R di sini, fungsinya print R itu untuk menampilkan isi array beserta struktur lengkapnya. Dan ini sangat berguna untuk sebuah debugging. Oke, kalau kita pakai R short di sini, itu dia menurun pasti. Seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, 22, 11, 4, 3, dan 1. Nah, kalau kita pakai yang lain deh. Misal, apa ya? You assert, coba kita tulis. You assert, itu tidak bisa berarti. K-short bisa. Coba kita tulis kalau K-short. Dari 4, 3, 2, 2, 1, 11. K-short itu dia, tadi mana K-short? K-short itu
apa tadi ya? Di mengakses ya, perbarui, membuat, bukan, mengurutkan. Nah, kalau kasar itu mengurutkan array dalam urutan menaik sesuai dengan kuncinya. Jadi 4 3 2 2 1 11 sesuai dengan kuncinya. Dalam urutan menaik kayak 4 3 2 2 1 11 sesuai dengan yang ini. Makanya di sini outputnya itu seperti ini. Oke, sudah selesai. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai array dan fungsi-fungsinya. Nah, semoga kita itu bisa mempelajari lebih dalam tentang PHP yang berkhusus pada array tersebut, agar kita dapat memahami lebih dalam tentang array ini. Baik, sekian saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.